terlihat, Pak. Misalkan ini eh, halamannya, misalkan halaman makalah kosong ya. Saya buat di sini. Langkah pertama, kita harus tahu karakter masing-masing judul ya atau heading. Jadi kan misalkan judul tiap bab kan bab satu, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu kan karakternya sama sebagai pembuka bab. Kemudian ada subbab satu, ada sub-subbab. Nah, itu yang harus karakternya harus di ini diketahui karena nanti karakter yang sama, model di daftar isinya juga sama. Contoh ini ya, saya tulis di sini bab satu pendahuluan. Kita ketik teksnya dulu. A. A. Latar belakang. Kemudian ketik ini apa ya tujuan. C. Latar belakang, terus tujuan, C. Manfaat. Ya, lanjut ke bab 2. Tinjauan tinjauan pustaka. A. Teori kan. B. Motivasi. Nah, ada. Misalkan ini ya. Dari sini misalkan sudah tersusun semua dalam satu makalah, kita kan tinggal membuat daftar isi di sini ya. Oke, nanti di bawah ini kita daftar isi. Nah, langkah pertama, bab satu dengan bab 2 dengan bab 3 kan headingnya harus sama. Namanya heading satu. Berarti ini kita buat heading satu. Klik ini ya. Di blok tulisannya, kemudian diklik heading satu. Nah, akan buka seperti ini. Kita atur ulang rata tengah, kemudian tensi Roman, hurufnya A. Nah, huruf ya, ya. Tanda-tandanya sudah berheading itu ada tanda segitiga. Nah, setelah ini kita samakan bab satu format painter. Format painter itu fungsinya untuk menyamakan ya, menyamakan format teks yang satu dengan yang lain yang sebagai panduan. Bab satu format painter karena formatnya sama dengan nanti bab 2 dengan bab satu sama, berarti kita nah, ya bab satu dengan bab 2 nanti formatnya sudah sama. Sekarang tinggal yang subbab. Yang subbab ini pilih yang heading 2. Kita ganti formatnya huruf A, hurufnya kita ganti MC Roman huruf rendah. Nah, ini sebagai heading 2. Nah, ini kan sudah ada, ini berarti sudah jadi, tinggal kita samakan yang B, kemudian yang C. Nah, kemudian yang ini, yang bab 2 kan kembali ke A. A, B, tapi kan harus heading 2, berarti kita samakan dengan ini. Nanti tinggal diganti. Ya, ini kan D, harusnya kan A lagi, kita ganti di sini formatnya. Set numbering value start from A. Nah, nanti kembali ke A, tapi sudah berheading. Tinggal yang B. Ya. Nah,
Sudah, misalkan satu makalah, satu tulisan sudah semua, sudah diatur headingnya, kita tinggal buat daftar isinya secara otomatis. Langkahnya ada di reference, table of content, pilih ini ada pilihannya. Ada pilihan, ada banyak pilihan, kita pilih yang atas. Nah, ini langsung otomatis muncul daftar isinya. Ya. Daftar isinya langsung muncul dan nggak usah pakai tab yang garis. Manfaatnya ini jika pembimbing misal, oh ini kurang subbab, subbabnya ditambah satu atau babnya kurang, ini bisa update otomatis. Jadi kalau kita tambah misalkan ya, misal ini kan semuanya ada di halaman 1 memang. Kalau bab 2-nya saya enter ke halaman selanjutnya, ya, bab 2 saya enter ke halaman 2, kita tinggal update di sini, letakkan kursor di table of content-nya, di sini, klik kanan, update field, pilih yang kedua. Nah, bab 2 nanti otomatis muncul. Halamannya juga sudah update. Kalau kita mau menambahkan yang subbab lagi, yang penting masih ada headingnya ya. Nah, misalkan C, subbab yang C, pakai promo pointer, promo pointernya di blok promo pointer, hasil, ini sudah ada tambahan C, di sini belum ada, kita tinggal klik kanan, update field, update entire table. Nah, nanti muncul di sini otomatis hasil belajar pada halaman 2. Kalau ada nambah halaman lagi misalkan tujuan dan ini dari halaman selanjutnya, misal di kanan update field, enter tabel, otomatis akan berubah seperti itu. Ini cara membuat daftar hadir otomatis. Ya, ini sudah otomatis. Jadi kalau ada update tambahan subbab ataupun tambahan bab, yang penting sudah diatur headingnya, daftar isinya kita tidak usah ubah-ubah lagi, tinggal update otomatis. Tuh, itu tambahannya. Ada pertanyaan? Siapa? Bisa ya? Gampang? Insya Allah, Pak. Ya, Pak, siap. Jadi Anda kalau membuat makalah tidak sulit lagi ketika ada titiknya, apalagi yang masih manual. Setelah nulis pendahuluan titik sampai sini baru nulis angka. Nah, nanti ke bawah ternyata dicek pengaturannya, ada yang terlalu kanan, ada yang terlalu kiri. Nah, kalau membuat daftar itu otomatis menggunakan heading, reference, otomatis pasti sudah lurus dan halamannya pasti benar, tanpa kita harus memperhatikan bolak-balik. Oke. Itu ya tambahannya. Kemudian untuk selanjutnya ini Microsoft Excel. Microsoft Excel-nya saya hapus ya datanya. Oh, seperti yang kisi-kisi yang saya sampaikan ya. Jadi Microsoft Excel itu intinya memformat tabel, dan saya rasa, saya yakin Anda sudah dari SMP, SMA sudah mempelajari Microsoft Excel. Jadi saya anggap Anda sudah bisa mengedit tabel, membuat tabel di Microsoft Excel, dan sudah paham menu-menu yang ada pada Microsoft Excel, fungsinya untuk apa saja. Makanya langsung saja kita studi kasus ya. Nah, sebelumnya saya pengantar dulu. Di
Di sini namanya lembar kerja Microsoft Excel. Ya, lembar kerjanya seperti ini, berbeda dengan Microsoft Word. Pada Microsoft Excel lembar kerjanya tersusun dari kotak, ya, kotak-kotak, susunan kotak-kotak berbentuk persegi panjang yang dinamakan dengan sel. Apa itu sel? Sel itu pertemuan antara kolom kolom dengan baris. Pertemuan antara kolom dengan baris dinamakan dengan sel, ya, dinamakan dengan sel. Yang ini kolom D, pertemuan antara kolom D dengan baris 6 dinamakan dengan sel D6, ya, dinamakan sel D6, ya. Pertemuan antara kolom D dengan baris ke-6. Nah, sel ini sebelum diberi border, ya, default dari Excel-nya itu ketika muncul garisnya ini adalah garis maya, ya, garis bantu saja. Namun ketika sudah diberi border, mohon maaf ya tadi terputus. Jadi sel ini garisnya adalah garis maya, hanya garis bantu. Ketika diberi tidak muncul. Ya. Untuk menampilkan gambarnya atau bordernya, kita blok, ya, ruangan ataupun daerah yang akan diberi border, kemudian pilih yang atas all border. Ini banyak sekali pengaturan border. Untuk menggeser kanan kiri, saya rasa Anda sudah biasa, ya. Kemudian untuk menggabungkan dua sel atau lebih menjadi satu sel, di merge, namanya digabungkan, ya, di merge cell. Merge cell di blok, kemudian merge cell. Ya. Itu pengantar sedikit, ya, tentang pengantar dasarnya barangkali lupa. Saya rasa Anda sudah biasa. Ini tambahannya nanti di materinya ini. Oke. Materi Microsoft Excel, seperti kisi-kisi yang telah saya sampaikan kemarin, itu yang pertama adalah membuat tabel, kemudian fungsi logika, kemudian fungsi apa kemarin matematika, ya kalau tidak salah, kemudian fungsi statistik, fungsi string, ya. Nanti ada tambahan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Yang perlu diketahui di Microsoft Excel itu ada dua karakter yang berbeda antara angka dan teks. Ada dua karakter di Microsoft Excel, ada karakter teks atau huruf dan karakter angka. Itu berbeda, ya. Fungsinya berbeda, kemudian perlakuannya kedua karakter tersebut juga berbeda, terutama ketika membuat rumusnya di Excel atau membuat formulanya. Oke, langsung saja kita masuk ke kasusnya. Ini ada nilai mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa Queen Seisu. Ada 6 data. Ya, saya tampilkan sedikit, ya, 6. Ya, 6 data. Ya, ini Excel kan fungsinya, sebetulnya fungsi utama Excel adalah mengolah angka ataupun mengolah data yang berupa angka. Misalkan data penelitian, ya. Data penelitian mengambil
sampel 1000. Ya. Kalau diolah manual, pasti membutuhkan waktu yang lama dan tingkat errornya semakin tinggi. Ya, inilah fungsinya Excel. Jadi mengolah 1000 data bisa hanya dalam 5 menit ataupun hanya dalam 10 menit. Ya, jauh apa sangat banyak sekali fungsinya dibandingkan dengan mengolah data secara manual. Banyak aplikasi-aplikasi pengolah data sebetulnya, ya, tapi yang di sini belajarnya adalah aplikasi Microsoft Office. Oke. Ini ada data 6, ya, yang saya sedikit tampilkan hanya 6, ya, hanya sebagai sampel saja. Jadi nanti kalau ujian, walaupun datanya hanya 5, hanya 10 atau 15, cara mengerjakannya tetap harus menggunakan formula yang sudah Anda pelajari. Misalkan ini ada nama, NIM, dan nilai. Kita disuruh untuk mengolah datanya, ya. Jadi ada data NIM. NIM ini merupakan kode identitas seorang mahasiswa, ya. Makanya ada dalam NIM biasanya terdapat kode. Ada kode fakultas, kemudian kode prodi, kode tahun masuk, dan kode nomor urut di daftar hadir, ya, nomor urut di daftar. Itu biasanya NIM, pada NIM terdapat kode-kode tersebut, ya. Jadi susunannya seperti itu. Nah, di sini saya membuat susunan NIM. Yang pertama, digit pertama adalah kode fakultas. Ya, digit pertama adalah kode fakultas yang kodenya keterangannya dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian digit kedua adalah kode prodi. Ya, dapat dilihat pada tabel di bawah. Jadi kalau kode Ari misalkan NIM-nya TG19, berarti Ari adalah mahasiswa tarbiyah, prodinya PGMI, ya. Mahasiswa tarbiyah, prodinya PGMI. Kemudian Andi, mahasiswa tasnya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah memotong atau mengambil kode fakultas dulu. Kode fakultas kita ambil, ya. Kemudian kode prodi juga kita ambil, ya. Kode fakultas kita ambil, kode prodi kita ambil. Kode fakultas pada digit pertama. Ya, kita akan ambil huruf T dari susunan NIM yang ada. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi sama dengan left. Nah, ini namanya fungsi string, ya. Mengambil teks, ya, mengambil huruf mulai dari digit yang paling kiri, makanya left. Ya. Dalam menuliskan formula di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan left, ini ada keterangannya, teksnya mana yang akan dipotong, sebelah mana sel ini, C5. Oke. Kemudian titik koma. Ketika Anda mengerjakan, perhatikan keterangan di bawahnya. Barangkali Office yang Anda miliki, ini keterangannya bukan titik koma, tapi koma. Ya, ikuti keterangan yang di bawah. Titik koma 6. Nah, berapa jumlah digit yang akan diambil? Ini keterangan ini maksudnya berapa jumlah digit yang akan diambil? Karena kita akan hanya mengambil satu huruf di paling kiri, maka titik koma 1. Kurung tutup, enter. Maka akan terambil huruf T. Untuk yang di bawah bagaimana? Yang di bawah tidak perlu kita tuliskan rumus ulang, dan tinggal letakkan kursor di kanan bawah, tarik. Nah, ini akan terambil secara otomatis. Kemudian untuk kode prodi berada pada digit kedua dari kiri.
Nah, rumusnya adalah mid. Diambil dari bahasa Inggrisnya middle. Sama dengan mid, ini sudah muncul. Sama dengan mid. Kemudian teksnya ini, titik koma, start 6. Start 6 itu maksudnya kita akan mulai mengambilnya dari digit keberapa. Itu start 6. Yang akan kita ambil mulai dari digit ke 2 sebelah kiri. Berarti titik koma 2. Kemudian titik koma 6 charge. 6 charge-nya berapa? Nah, 6 karakter, maksudnya karakternya jumlahnya berapa yang diambil. Ya. 6 kar itu maksudnya berapa jumlah karakter yang akan diambil, berapa digit. Karena kita hanya akan mengambil satu digit, berarti titik koma 1. Ya, maka nanti akan terpotong huruf G. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Oke, Pak. Lanjutkan ya. Bisa, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan langsung dipotong saja, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kemudian begitu juga nanti ketika ada misalkan ada kode yang paling belakang suruh dipotong, berarti tinggal kode belakang berarti kan paling kanan. Bisa saja right, ya bahasa Inggrisnya kanan. Langkahnya sama seperti penulisan mengambil digit paling kiri. Oke, sekarang kita mencari asal prodi. Nah, asal prodi ada fakultas, ada fakultas saja. Asal fakultas. Nah, kita kan tadi sudah memotong kode fakultas dan kode prodinya. Sudah terpotong sendiri. Nah, setelah itu baru kita definisikan. Ya, baru kita baca. Sekarang sudah kita bisa baca kode fakultas T. Berarti harus di sini nanti harus terisi tarbiyah. Ari fakultasnya tarbiyah. Kemudian Andi kodenya D, fakultasnya harus terisi dakwah. Menggunakan formula apa? Menggunakan formula logika. Logika yang digunakan adalah logika if. Ya, if itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah jika. Ya. Jika kode fakultasnya adalah T, maka asal fakultasnya di sini harus terisi dengan nama tar. Ya, bagaimana langkahnya? Sama dengan if, ya ini sudah muncul. If kurung buka logical test. Logical testnya mana ya? Sama. Jika logical testnya berarti D5 sama dengan, ya ini klik langsung otomatis di sini muncul. Karena sel yang akan dibaca adalah ini, kita klik sama dengan tanda petik 2, shift kemudian tanda petiknya sebelah enter. T. Nah, kemudian value if true-nya titik koma. Value if true maksudnya nilai jika benar. Ini kan di keterangannya adalah tarbiyah, berarti titik koma tanda petik tarbiyah. Tutup. Kemudian titik koma value if false maksudnya false, salah. Selain ini, jika bukan yang di sini, di sebelah kiri, maka akan berbunyi salah. Nah, sudah selesai, kurung tutup. Kemudian enter. Maka akan muncul tarbiyah. Ya, saya ulangi. Sama dengan if logical testnya jika sama dengan if
Jika kode fakultasnya D5 sama dengan T, titik koma, maka tar di ya value itu selain itu maka akan berbunyi salah. Enter. Untuk ke bawah sama kita tarik. Nah, baris 1, 2, baris 2, 3, 4, 5 berbunyi salah. Kenapa? Karena kode logikanya di sini kode fakultasnya adalah D. D berarti kan ya di sini dakwah karena kita rumusnya T tarbiyah maka berbunyi salah. Nah, bagaimana kalau agar ya yang bawah semuanya terisi sesuai dengan keterangan, berarti rumusnya kita tambah. Jangan hanya tarbiyah. Semua fakultas harus masuk ke sini. Caranya kita copy dari if sampai tarbiyah sampai titik komanya. Ya, kita copy, kita tempel di sini, tinggal kita ganti di sini S, berarti di sini akan muncul nanti syariah, kemudian D, D di sini akan muncul dakwah, ya, kemudian apa lagi E ya akan muncul ekonomi, kemudian terakhir Uskhuluddin. Nah, ini sudah semua fakultas sudah masuk, tinggal kita hitung berapa kurung bukanya, 1, 2, 3, 4, 5. Kurung tutupnya juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Kan muncul fakultas tarbiyah. Kemudian kita tarik bawah. D, dakwah. S, syariah. U, usuluddin, ekonomi, teter. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Saja langsung ya. Ini nanti nggak telat. Oke. Lanjut. Fungsi VLOOKUP. Nah, nanti kita bisa membedakan apa antara logical if dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP, V itu diambil dari kata vertikal, H itu horizontal. Lookup itu bahasa Inggris apa? Lookup berarti melihat ya. Look melihat ya. Melihat, membaca ya, melihat. Maksudnya apa? Kita akan mengisi sel yang kosong ini, sel asal fakultas, dengan cara membaca tabel yang sudah ada, tabel keterangan. Ya. Jadi kita akan membuat formula, yang formula itu nanti otomatis akan mengisi sel asal fakultas dengan otomatis melihat dari sini. Jadi formulanya nanti langsung melihat otomatis kode fakultasnya. Ya. Jadi kan kalau tadi kita menggunakan logika if, kita kan harus baca kode fakultasnya di sini. Berarti if T di sini harus tarbiyah ketika menuliskannya. Ya. Tapi kalau menggunakan VLOOKUP, ya, ini nanti formulanya sendiri yang mencari secara otomatis, kodenya dan langsung menempelkan keterangannya di sini. Formulanya sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Kemudian lookup value. Lookup value berarti kode fakultas yang dimaksud, yang ini.
Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array maksudnya berarti tabel keterangannya. Ini di blok semua. Semuanya di blok. Ya, tabel arraynya semuanya di blok. Kemudian titik koma, kolom indeks 6. Maksudnya tabel array yang tadi kita blok, ya, yang berisi keterangan nama fakultas itu pada kolom keberapa? Ini kan pada kolom kedua. Kolom satu kodenya, kolom kedua nama fakultasnya. Berarti kan kolom kedua, kemudian titik koma ditutup dengan angka 0. Kurung tutup, enter. Nah, sama-sama. Ini muncul ya, itu tarik bawah. Kalau muncul seperti ini muncul seperti ini, berarti formula paling atas ada yang keliru. Coba kita cek di mana kelirunya. Kita double klik. Nah, setelah dilihat, coba Anda lihat tabel arraynya bergeser. Ya, tabel arraynya ternyata bergeser. Harusnya walaupun ditarik ke bawah, tabel arraynya harus selalu merujuk ataupun harus selalu melihat tabel ini. Nggak boleh turun. Kalau ini yang merah turun, otomatis SDE tidak terbaca. Makanya tabel arraynya kita harus kita kunci agar ketika ditarik ke bawah selalu menuju ke tabel array tersebut. Mulai dari atas ya di sini tabel arraynya harus kita kunci. Cara menguncinya adalah dengan membubuhkan tanda mata uang dolar. Di mana? Di sini. Jadi kita mengunci tabel array. Tabel array kan tadi yang ini ya, yang kita blok. Berarti kita kunci kolomnya dan kunci barisnya. Shift angka 4 itu tanda mata uang dolar. Kita kunci di sini. Kita kunci di sini. Enter. Kemudian kita tarik. Nah, hasilnya sama. Bisa dipahami sampai sini? Bapak maaf mau tanya, itu ya Ulangin, tadi yang Pak. Gimana? ulangin Pak. Diulangi yang mana? Itu yang 2,2,0 yang vlog apa? Ini ya. Gih. Kenapa di sini angka 2? Karena tadi tabel array yang diblok ini ya. Tabel array yang diblok kan ada 2 kolom. Kolom yang kode dan kolom yang nama fakultas. Nah, yang akan kita isi di sini, ini kan akan diisi dengan nama fakultas. Nah, nama fakultas pada tabel array itu pada kolom kedua. Maka di sini harus diisi koma 2. Titik koma. Tapi kalau yang di blok ada 3 kolom. Kemudian nama fakultasnya pada kolom ketiga, berarti di sini harus diisi dengan angka 3. Kalau titik koma 0 itu harus diisi dengan 0 selalu. Ya, selalu diisi dengan angka terakhir. Itu. Bisa dipahami? Bisa Pak, makasih. Yo. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut ke asal prodi.
Oke, lanjut ya. VLOOKUP. Tadi VLOOKUP itu berarti melihat tabel yang terbaca secara vertikal, yang susunannya vertikal. Ini kan dibacanya vertikal ke bawah. Sekarang membaca tabel yang tersusun secara horizontal. Ini kan kode prodi kan dibacanya horizontal. Kanan G, PDMIH, hukum, K, KPI, kemudian B, perbankan. Langkahnya sama seperti ketika mengerjakan VLOOKUP. Hanya saja nanti kan bedanya di sini diganti dengan HLOOKUP. Lookup. Kemudian lookup value-nya adalah karena ini mau mengisi kode prodi, asal prodi berarti lookup value-nya yang diklik harus yang kode prodi. Kemudian titik koma, tabel array-nya kan yang ini. Ya, ini tabel array-nya. Kalau tadi hitungannya 2 kolom, yang ini berarti hitungannya 2 baris atau row. Ya, karena arahnya pembacanya adalah ke kanan, susunannya ke bawah 2 baris. Ya. Kemudian jangan lupa tabel array-nya dikunci. Tabel array-nya dikunci. Kemudian titik koma, row index 6-nya kan pada baris kedua yang berisi keterangan. Ya, isian keterangannya, nama prodinya kan pada baris kedua. Berarti koma 2, titik koma 0. Langkahnya sama. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nama prodi. Silakan jika ada yang belum paham. Logikanya Pak, sama ketika VLOOKUP. Gimana Mas? Silakan. coba ulangin yang itu Pak, apa namanya yang tadi kodenya Pak, yang bangsanya L gitu. Yang L gimana Mas? Tadi yang kunci itu Pak, apa namanya yang kunci gambar dolar. Oh, ya, ya. Ya itu kan H, itu H dari mana Pak? H, L. Yang ini coba perhatikan tandanya. Ini kan warna merah. Ini berarti merujuk pada tabel bantunya ini, tabel keterangan. Oke, saya ulangi ya. Lookup ini sampai sini tadi. Kemudian tabel array. Tabel array-nya mana? Ketika ini kan tabel array-nya ini. Kita blok. Ini kita blok, otomatis keterangannya ini muncul di formula ini. Ya. Jadi H16 sampai L17 itu maksudnya rentang tabel ini mulai dari sel H16 ini 16 kan 16H. Jadi mulai kode yang G H16 sampai L17. Ya. Jadi kita ngeblok tadi itu sampai sini. Di keterangan yang ini. Agar ngebloknya ya, melihatnya itu selalu pada tabel tersebut, maka harus dikunci dengan tanda dolar. Kunci. Kunci. Kemudian titik koma 2 itu karena yang diambil adalah pada baris kedua ini. Ya, nama prodinya titik koma. Nanti akan itu ya. Itu Mas. Jadi yang H16 itu maksudnya rentang tabelnya ini. Rentang tabel ini itu kan dari H16 sampai L17. Jadi kalau Anda blok otomatis, ngeblok ini otomatis di formula akan muncul keterangan tadi. Ya, keterangan H16 sampai L17. Oke, lanjut. Nah, langkah tadi kita bisa potong langkahnya. Maksudnya ada jalan pintasnya. Ya. Langkah tadi sebenarnya terlalu panjang. Kita mau mengambil nama fakultas dan nama prodi dari NIM-nya mahasiswa dengan menambah ini terlalu panjang.
kita bisa potong dengan apa? Kita gabungkan, ya. Kita bisa gabungkan formula yang memotong huruf tadi ke dalam fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi formula ini kita copy, misalkan dari kode fakultas ya. Formula ini kita copy dari left sampai sini, kita copy, kita tempelkan pada VLOOKUP yang kode fakultas untuk mengganti yang ini, D5-nya ini. Untuk mengganti paling kiri D5, kontrol. Nah, nanti otomatis yang ini akan menyorot langsung ke NIM. Ya. Jadi kita kopikan saja fungsi yang digunakan untuk memotong kode fakultas, langsung kopikan ke sini untuk mengganti D5. Hasilnya sama. Jadi kalau kita kode fakultasnya dihapus, ini misalkan ini nggak perlu terlalu panjang kolomnya, kita hapus. Nah, yang asal fakultas menggunakan logika if rusak karena kode fakultasnya, tapi yang asal fakultas menggunakan rumus VLOOKUP masih ada karena tadi yang disorot sudah pindah ke sini, ya, sudah digabung. Begitu juga dengan yang asal prodi. Asal prodi, kode pemotongan prodinya kita copy. Kita tempelkan di sini mengganti yang paling kiri. Enter. Ini seperti ini. Jadi nanti tabelnya lebih manis, ya. Jadi kita tidak perlu menambah 1, 2, 3 kolom ini. Kita bisa hapus. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ya, sesuai dengan yang awal. Jadi menggabungkan formula pemotongan kode fakultas dan kode prodi ke dalam rumus VLOOKUP maupun HLOOKUP. Seperti itu, ya. Lanjut untuk ini bobot nilai, ya. Ini kan keterangannya bukan persen nilai tapi bobot nilai. Bobot nilai yang diambil untuk Microsoft Word adalah 30% dari nilai yang ada. Berarti 30% kali nilai Word. Kurang sama dengan 30% kali nilai Word. Enter. Kemudian yang ini Excel sama dengan 40% kali Excel. Ya, berdasarkan keterangan di atas Word 30%, Excel 40%, PowerPoint 30% kali PowerPoint. Kali nilai PowerPoint. Oh, tarik bawah. Nah, untuk nilai akhir ini sama dengan summary, ya. Nilai akhir kan jumlah bobot nilai yang ada, berarti kan summary, ya, sama dengan sum ini, ya, sama dengan sum. Kemudian blok nilainya, bobot nilainya, kurung buka, kurung tutup, enter. Ya, ini nilai akhir. Sampai nilai akhir ada pertanyaan, silakan. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut. Untuk mengisi kolom keterangan, ini maksudnya adalah jika mahasiswa tersebut nilai akhirnya kurang dari 75, jika nilai akhirnya lebih dari 75, jika nilai akhirnya 75 atau lebih, maka lulus. Jika kurang dari 75, maka mengulang.
Formula yang digunakan apa? Formula apa? Menggunakan formula apa? Ayo, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Menggunakan formula apa coba untuk mengisi kolom keterangan? Untuk mengisi kolom lulus atau mengulang dari nilai akhir. Pakai if, Pak. Ya, menggunakan logika if. Jadi sama dengan if jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75, maka ya lulus. Lulus harus diawali tanda petik dan diakhiri tanda petik karena karakter huruf. Selain ini, maka mengulang. Ya. Seperti itu, kemudian enter. Ya. Tarik bawah. Nah, yang mengulang asas tuh karena nilainya 68,2. Ini jika syaratnya hanya satu, yaitu nilai akhir. Padahal aplikon kan syaratnya 4. Selain nilai akhir 75, Word juga 75, Excel 75, PowerPoint juga harus dapat 75. Jadi walaupun nilai akhirnya 81, tapi ada nilai yang 50, maka tidak lulus. Berarti syaratnya ada 4. Kalau tadi kan syaratnya hanya satu nilai. Sekarang kalau syaratnya 4, berarti harus menggunakan kombinasi logika N. Dan jika nilai akhirnya dan Word dan Excel dan PowerPoint lebih besar dari 75, maka lulus. Jika tidak, maka mengulang. Salah satu syarat tidak terpenuhi, kalau dan kan harus mengulang. Terusnya sama dengan if, terus tambah N, tambah N ini, N. Logikal 1. Logika 1 kan berarti nilai akhir. Harus lebih besar sama dengan 75. Logika 1 sudah. Kemudian titik koma. Logika 2. Word. Harus lebih besar sama dengan 75. Logika yang ketiga. Excel. Harus lebih besar sama dengan 75. Logika yang terakhir. PowerPoint. Harus lebih besar sama dengan 75. Ya, 4 syarat sudah ditutup, maka akan lulus. Jika tidak, maka mengulang. Sudah? Nah, itu di enter. Kemudian tarik bawah. Nah, yang mengulang tambah jadi 3. Kenapa ini kok jadi mengulang? Kita lihat ke kiri. Ternyata Word dan Excel-nya 70. Yang ini mengulang pada 75,7. Karena Excel-nya 58. Yang ini mengulang karena sudah Word PowerPoint-nya juga kecil. Nilai akhirnya juga kecil. Begitu caranya. Ya. Silakan untuk rumus-rumus yang lain Anda pelajari, banyak tutorialnya di YouTube. Ada pertanyaan sampai sini? Anda bisa pelajari sendiri ya sebetulnya karena banyak sekali tutorial di YouTube ya. Jadi materi yang diberikan di perkuliahan walaupun satu semester misalkan dijadikan mata kuliah ber-SKS 14 kali pertemuan itu tidak cukup membahas semua fungsi yang ada di Microsoft. Jadi yang kita gunakan biasanya belum ada 1% dari fungsi yang ada. Makanya kalian tinggal bagaimana mencari di bahan lain ya. Di YouTube banyak sekali malah lebih banyak dari kuliah. Silakan Anda belajar. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan.
Kalau udah ada saya tutup ya. Kita lanjutkan besok hari Sabtu. Ya, kita lanjutkan besok hari Sabtu jam 1:30 seperti biasa. Ya, 1:30. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan bisa lanjut besok pertemuan. Jadi kalau ada kuliah yang lain silakan ikut kuliah yang lain saja nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika ujian itu bisa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait Excel, silakan Anda tanyakan di grup saja nggak apa-apa. Terima kasih. Tidak banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama.